Halo semuanya, balik lagi bersama gua Ajis Matar di konten review manga minggu ini. Dan seperti biasa, di setiap minggunya gue bakal review manga One Piece. Cuman bedanya kali ini gue bakal review manga One Piece versi bajakannya dulu, karena sekarang masih hari Jumat. Nanti untuk versi resminya gue bakal review di hari Senin guys ya. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat kalian semua yang pengen lebih support gua, jangan lupa tuh klik link yang ada di bio gua, tuh ada Sosiabas, bisa donasi ke situ dan kalian bisa request mau konten apa ke gua, dan kalian bisa kirim say thanks tuh di bawah ada tulisan terima kasih, bisa kalian kirim di situ dan bilang aja bang mau request konten ini dong, nanti gua bakal bahas. Dan juga nih info buat kalian semua, akun TikTok gua kena banned lagi. Jadi jangan lupa follow TikTok gua @azizmathar3 tuh ya, TikTok yang baru, dan juga follow dulu Instagram gua @azizmathar guys ya. Oke, jadi langsung aja kita review manga One Piece chapter 1127. Let's go. Manga One Piece chapter 1127 diberi judul Petualangan di Tanah Misterius. Wanjay. Dan di cover story di sini kita masih bisa lihat petualangan dari Yamato ya, belum selesai nih. Di sini Yamato bertemu dengan Inuarashi. Inuarashi ini merupakan seorang daimyo di wilayah Kuri di negeri Wano guys ya. Di sini Inuarashi juga ngerasa terganggu karena terjadinya sebuah penculikan itu guys. Dan langsung aja bab dimulai di Elbaf. Selamat datang di Elbaf guys ya. Di sebuah desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok-balok kayak Lego. Para raksasa berbicara tentang kebakaran yang tiba-tiba terjadi di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api supaya tidak merusak pohon Yggdrasil. Yggdrasil, susah banget ngomongnya ya. Anyway, sebelum gue lanjutin ya, ciri khasnya One Piece itu setiap Luffy datang ke wilayah baru, pasti bakalan ada konflik yang terjadi di sebuah pulau itu atau di sebuah wilayah yang Luffy datengin, yang nantinya bakal Luffy selesaikan konflik itu, mau itu secara kekerasan atau gimana. Jadi hal yang paling uniknya itu, gue penasaran konflik apa yang bakalan terjadi di negeri para raksasa ini guys. Karena sebelumnya kan di negeri Wano ada Kaido dan Orochi yang nguasai negeri Wano sewenang-wenang. Terus sekarang nih di Elbaf bakalan ada konflik seperti apa? Karena sebelumnya ekspektasi kita orang pasti kan, wah negeri Elbaf nih negerinya para raksasa, seolah-olah karena mereka pada kuat-kuat jadi ekspektasinya nggak ada kepikiran kalau di sana ada konflik. Tapi feeling gue pasti ada konflik yang nantinya bakal diselesain sama bajak laut topi jerami guys ya. Oke, kita lanjut guys. Di sini kita ngelihat para raksasa-raksasa ini pada kaget karena ada lebah-lebah raksasa yang jatuh dari langit seolah-olah mereka diserang sama sesuatu. Raksasa-raksasa lain ini bicara tentang sesuatu yang terjadi di hutan. Raksasa yang pertama bilang, menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh tadi adalah suara telinga dewa yang jatuh ke tanah. Terus raksasa yang kedua bilang, itu nggak mungkin. Gimana bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu? Lalu latar berpindah ke Big Stain Castle, anjas. Kastil yang mirip Lego tempat Nami berada. Di sini seluruh kastil terbuat dari balok-balok yang mirip dengan Lego. Bahkan pepohonan di sekitarnya juga terbuat dari balok-balok yang mirip dengan Lego. Kayaknya kastil ini terletak di suatu tempat di Elbaf karena kita bisa ngelihat Yggdrasil, sebuah pohon besar yang jauh dari kastil. Kita juga bisa ngelihat kalau Nami lagi mengalahkan seekor lebah raksasa berkat serangan Zeus. Zeus nanya ke Nami, di mana mereka katanya. Nami sambil nangis bilang kalau dia nggak tahu. Hal yang terakhir yang diingat Nami itu adalah mereka berada di kapal para raksasa sebelumnya. Di sini Nami nangis ya. Terus dia minta tolong. Seseorang tolong aku, Luffy, Zoro, Sanji kun. Aku bahkan akan membawa Usopp saat ini. Apa kau sudah gila? Aku juga nggak ingat pernah berubah pakaian. Di mana tempat ini? Apa aku sedang bermimpi? Nami panik lah ya karena situasinya yang sekarang. Terus Nami ngelihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian dia mendengar suara Usopp tiba-tiba memanggilnya. Dia berlari ke sana, tapi tiba-tiba dia kesandung balok Lego dan jatuh ke tanah. Lantainya tuh sangat bergelombang lah intinya. Waktu Nami pengen bangun, dia ngelihat sosok landak raksasa di depannya tiba-tiba. Nami lari dari landak itu. Saat dia mencoba melarikan diri, Nami juga ngelihat Usopp yang lagi diserang sama kucing raksasa yang menggunakan mahkota. Usopp juga di sini kelihatan menggunakan pakaian Viking dan sebuah janggut palsu. Anjir, tiba-tiba Usopp jenggotan gitu guys. Jadi Nami dan Usopp akhirnya melarikan diri bersama dari landak raksasa dan kucing di tengah kastil ini guys. Tapi Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa itu. Jadi Nami dan Zeus menyerang landak itu dengan serangan guntur dan mengalahkannya.
Sayangnya, landak raksasa jatuh ke kepala kucing raksasa dan kucing itu juga tersengat listrik. Kucing raksasa itu nggak KO, nggak kalah, tapi dia malah menatap ke arah Nami dan Usopp. Nami bilang, aku punya firasat buruk tentang ini. Usopp juga bilang sama. Saat mereka melarikan diri lagi, Nami bertanya ke Usopp, apakah dia punya informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan para kru yang lain. Nami bilang, Usopp, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang situasi kita saat ini? Usopp bilang, saat aku membuka mataku, aku udah ada di tempat ini. Kamu mungkin juga sama kan? Kita berada di kapal raksasa dan mabuk-mabukan sebelumnya. Terus Nami jawab, benar sekali. Oh iya, alkohol itu, kata Nami. Kurasa si raksasa bilang itu bisa membuatmu berhalusinasi. Nami dan Usopp berhenti karena mereka mencapai balkon. Usopp berhadapan dengan kucing raksasa itu. Dia pikir itu cuma halusinasi, tapi kucing raksasa itu ternyata nyata dan Usopp terlempar akibat serangan dari kucing ini. Nami dan kucing raksasa itu juga jatuh sama-sama dari balkon ke halaman belakang kastil, di mana Usopp berada setelah serangan kucing raksasa. Tiba-tiba kucing raksasa berubah menjadi singa besar dan menyerang mereka sekali lagi. Tiba-tiba Nami nangis saat dia menggunakan tubuh Usopp sebagai perisai. Tapi pada saat yang bersama, 3 orang tiba-tiba muncul. Ada Sanji, Luffy, dan Zoro di sini. Sanji bilang, atas kejahatan yang ngebuat orang yang aku cintai menangis, kamu pantas mendapatkan kematian. Di sini Sanji menggunakan Ifrit Jambe, anjas. Luffy juga muncul menggunakan Gear 4-nya di sini. Luffy langsung menggunakan jurusnya yang bernama Gomu Gomu no Elephant Whip. Zoro juga langsung muncul di sini. Zoro langsung Santoryu Kokujo o Tatsumaki, gaya 3 pedang pemutar naga tali hitam. Di sini adegan yang sangat epic. Luffy, Zoro, Sanji muncul melakukan serangan combo buat ngalahin si singa ini yang langsung berubah jadi kucing saat mereka kalahin. Penggambaran itu hampir sama kayak di chapter 162 di mana Luffy, Zoro, dan Sanji berhasil mengalahkan Kadal Sandora yang bahkan menggunakan versi baru dari serangan yang sama. Di sini Luffy, Zoro, dan Sanji kelihatan menggunakan pakaian dan jubah Viking ya. Luffy pakai helm dengan tanduk panjang dan punya kapak di punggungnya. Zoro kayak punya topeng di matanya, kayak kacamata ski gitu lah. Dan Sanji memiliki kata di punggungnya kayak Nami. Zoro, hah, sekarang berubah menjadi kucing. Sanji, Nami Swan, aku sangat khawatir. Nami bilang, Sanji-kun, aku sangat takut. Usopp bahkan mati. Dan Usopp langsung, aku masih hidup. Sialan kau, aku akan membalasmu karena telah menggunakan aku sebagai tameng, sambil batuk gitu ya. Di halaman ganda terakhir yang luar biasa di bab ini, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji bersatu kembali. Di sini kita nggak ngeliat chopper guys ya. Dengan halaman belakang kastil dan kita bisa ngeliat lagi pohon besar dari kejauhan yang mungkin pohon ini adalah Yggdrasil. Kita menemukan bahwa Luffy, Zoro, dan Sanji adalah orang-orang yang udah mengalahkan lebah raksasa dan kelinci, dewa telinga yang di awal cerita tuh disebut-sebut para raksasa tadi guys. Luffy bilang, kelinci panggang yang baru aja kita makan enak sekali ya. Shi. Ada yang lebih besar lagi di sekitar sini. Walaupun aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak. Zoro bilang, kita harus mencari laut dan kapal kita terlebih dahulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman kita di kapal yang lain. Sanji bilang, karena kita sedang membicarakan makanan, lebah dan sarangnya yang baru aja kau kirim terbang, mereka adalah sumber nutrisi yang bagus loh, kata si Sanji gitu. Nami panik dan nangis. Kalian semua udah terbiasa dengan semua ini. Kita ada di mana? Di akhir chapter tertulis kalau minggu depan libur. Di sini tertulis jam cover dan color spread di chapter 1128. Jadi itu dia guys, review manga One Piece chapter 1127 yang berbentuk spoiler. Ini baru spoiler, gue gak mau bahas sepenuhnya karena gue bakal bahas nanti di hari Senin di review manga One Piece versi resminya. Jadi buat kalian ditonton aja, ditungguin aja versi resminya guys ya. Dan jangan lupa ditonton yang ini. Oke, jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua yang suka sama One Piece guys ya. Jangan lupa follow akun Instagram gue dan follow akun TikTok gue. Thank you semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.